Apa kabar semua? Kembali lagi di podcast Pengabdi Ilmu bersama saya Billy Lazuardi. Kali ini kita akan membahas mengenai ketika kegagalan tak terhindarkan. Mengutip dari quotes yang dinyatakan oleh almarhum Bob Sadino, keberhasilan itu adalah sebuah titik kecil yang berada di puncak segunung kegagalan. Maka kalau mau sukses, carilah kegagalan sebanyak-banyaknya. Memang sebuah kegagalan pasti menyakitkan, bukan? Terkadang kita merasa bahkan hidup ini sudah tidak ada artinya lagi. Kita seolah telah kehilangan segalanya. Kita benar-benar terpuruk dan sulit untuk bangkit. Segala yang telah dikorbankan seperti hangus tak tersisa. Namun, apapun sikap yang kita ambil, semua itu ditentukan oleh sudut pandang kita sendiri. Apakah kita akan berhenti atau terus lanjut? Setiap mengalami kegagalan, saat itulah jatah kegagalan kita terus berkurang hingga akhirnya habis tak tersisa. Sebagai gantinya, kesuksesan akan muncul dalam kehidupan kita. Nah, kali ini saya ingin membagikan beberapa tips ya yang bisa kita terapkan saat kegagalan menghampiri hidup kita. Yang pertama, menerima apa yang dirasakan. Mau tidak mau, kita tidak bisa menolak segala hal yang telah terjadi dalam hidup ini. Kita tidak bisa memutar ulang waktu. Hal yang harus dilakukan adalah menerima segala sesuatu yang telah terjadi. Kita haruslah berusaha untuk berdamai dengan kenyataan yang menghampiri. Tidak mudah memang, namun hal itu bisa diupayakan dengan melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda. Kita harus selalu melihat segala sesuatu dari sisi positifnya. Karena dengan mengalami kegagalan, kita telah maju satu langkah dalam hal membuat kekuatan mental kita teruji. Kita juga dari segi pikiran itu lebih siap. Dan melalui kegagalan itu, kita bisa menerima pelajaran atau hikmah dari sebuah masalah. Yang kedua, kegagalan bukan berarti gagal total secara keseluruhan. Sebuah kegagalan yang kita alami bukan berarti bahwa kita telah gagal 100%. Kita masih memiliki peluang lain dan masih ada upaya lain yang bisa terus kita lakukan. Kegagalan saat ini adalah jembatan yang kita susun satu persatu agar kita segera sampai pada kesuksesan yang menjadi poin kita dalam hidup ini. Jangan melihat kegagalan sebagai sesuatu yang membuat kita sirna, melainkan lihatlah kegagalan sebagai jalan ya yang kita tapaki untuk memperoleh kesuksesan kita. Kalau tidak gagal, barangkali kita tidak akan pernah sukses. Jadi kegagalan merupakan bagian dari hidup ini gitu ya. Tidak selamanya hidup ini berjalan seperti apa yang kita inginkan. Hidup adalah perjuangan, jatuh, bangun itu pasti. Namun kita harus terus berjalan tanpa mengenal rasa kapok. Faktor yang ketiga adalah kita dari kegagalan itu kita bisa ambil ya, belajar dari kegagalan yang kita alami. Banyak hal yang bisa dipelajari dari kegagalan. Nah, kita bisa nih coba ajukan pertanyaan apa hal yang menyebabkan kita gagal. Apa tindakan, nggak usah yang terlalu muluk-muluk untuk mengatasi kegagalan. Perlu ya, apa sih ada tindakan yang sekecil apapun gitu ya, yang membuat gagal kita gitu. Terus apa mungkin satu hal yang bisa kita pelajari dari kegagalan ini. Nah, pertanyaan-pertanyaan kecil ini kan akan membantu kita untuk menemukan pelajaran atau hikmah yang bisa kita pelajari. Setelah berhasil menemukan pelajaran yang berharga, tentu kita lebih berhati-hati
agar kegagalan serupa tidak terulang kembali. Memang kegagalan itu tidak bisa dihindari, namun kita bisa pelajari. Mungkin ada yang menyebutkan ya, sering katanya kalau kita melakukan kesalahan yang kedua, maka kita termasuk yang bodoh. Namun dalam hidup ini, walaupun misalnya kita juga pernah ya gagal kedua kalinya, itu bukan berarti kita bodoh. Kita bodoh jika kita berhenti untuk mencoba mengatasi kegagalan tersebut. Kita harus terus memotivasi diri kita. Jika kita mengalami kegagalan yang terus-menerus ya, kita terus introspeksi diri. Jangan bosan-bosan untuk mengeksplorasi diri, untuk meningkatkan diri, untuk memperbaiki diri. Tidak usah menggubris ya, olokan, ejekan dari orang lain, karena orang lain itu tidak mengerti, tidak memahami apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan gitu loh. Jadi teruslah ya, teruslah positif, teruslah konsisten sehingga kita bisa terus melakukan perbaikan setiap harinya. Faktor yang keempat adalah gagal merupakan awal dari kesuksesan. Nah, jadi mungkin pernyataan ini nih sering kita dengar ya dari beberapa sumber. Faktanya banyak orang yang gagal berkali-kali tetapi akhirnya bisa berhasil juga gitu. Jadi bahkan banyak orang yang sukses ya yang sering berkata bahwa kalau saya tidak pernah gagal mungkin saya tidak akan pernah sukses seperti ini gitu. Nah, itu kalimat itu kan artinya bahwa kegagalan itu adalah hal yang sangat wajar mengingat kita adalah manusia biasa kan, tempatnya salah. Jadi kita bukan manusia sempurna yang setiap melakukan sesuatu tuh pasti berhasil gitu. Siapapun orang yang kita kenal sebagai orang yang sukses tuh pasti juga awalnya itu udah melewati kegagalan yang sangat banyak gitu. Kita aja yang nggak tahu gitu loh. Jadi untuk menghasilkan atau bisa sukses itu nggak ada cara instan gitu, nggak ada yang singkat banget gitu langsung bisa jadi crazy rich gitu mungkin ya, kecuali emang bapaknya udah crazy rich duluan gitu kan. Jadi kita nikmatin aja prosesnya gitu kan, jatuh bangunnya kita nikmatin gitu, kita ambil pelajaran gitu kan. Jadi ketika misalnya nih contohnya ya, kita masih kecil nih kan, pas belajar berjalan. Nah, kita juga berkali-kali mengalami jatuh dan gagal bukan? Namun kenapa kita terus bangkit dan mencoba waktu kecil itu kan? Nah, karena kita ingin bisa kayak ayah ibu kita gitu kan, bisa jalan gitu, nggak cuman merangkak mulu gitu kan. Nah, kalau sekarang kita ingin bisa sukses, ya kuncinya mencoba lagi sampai berhasil. Terus selain itu ada mencari nih, kita kan sebagai manusia adalah makhluk sosial ya. Carilah teman untuk curhat gitu kan. Nah, jadi kita tuh bisa nih mencoba untuk bercerita atau minta pendapat kepada orang lain. Bisa juga mencari cara yang jitu agar pikiran kita tuh bisa lebih tenang dan ada solusi yang diberikan, ada timbal balik gitu. Jadi kita bisa nih ceritakan yang dialami mungkin kepada sahabat kita gitu yang udah kita kenal banget dia gitu kan, yang mungkin kita sudah berjuang sama-sama dari nol gitu, yang memang sefrekuensi sama kita. Karena mencari teman curhat itu kan mencari kedamaian, ketenangan gitu ya, bukan mau berdebat begitu kan. Nah, mungkin bisa nih dari keluarga kita atau bagi yang sudah menikah ya, mungkin dengan pasangan masing-masing gitu kan. Nah, dari situ kita akan lebih kuat karena tidak merasa sendiri. Kita juga bisa mengutarakan semua masalah ya, yang paling terbaik dan paling aman gitu ya,
kita langsung curhat kepada Tuhan yang Maha Esa gitu kan, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita curhat aja gitu kan dan meminta pertolongan dari Tuhan dengan tulus. Ya, Allah tidak akan pernah tidur dan selalu mendengarkan permintaan kita. Nah, terus tips selanjutnya adalah kita bisa nih mempelajari kisah kesuksesan orang lain gitu kan. Kegagalan tidak hanya dialami oleh kita doang kok gitu kan. Miliaran orang di muka bumi ini mengalami kegagalan gitu. Nggak ada yang bisa lolos dari kegagalan gitu selama hidupnya gitu kan. Nah, jadi cobalah nih untuk membaca kisah seseorang yang pernah gagal gitu kan dan bagaimana orang tersebut menghadapinya. Nah, kita bisa tuh belajar ya dari metode atau cara yang digunakan untuk dapat bertahan di tengah kegagalan yang kita alami gitu kan dengan referensi dari kisah sukses teman kita atau kisah sukses dari tokoh publik gitu kan. Nah, jadi jangan melihat orang yang sukses itu wah dia bisa beli apapun yang dia mau gitu kan. Bukan hanya pas saat itunya aja gitu. Kita harus pelajari nih ya bagaimana gitu kan dia bisa bangkit kembali dan tidak pernah putus asa. Dengan begitu kita akan mempunyai referensi cara untuk bisa kita bertahan. Faktor yang lain ya tidak larut nih, misalnya kita kegagalan, kita sedih gitu kan, yang tidak berujung gitu kan, dan kita harus bangkit kembali. Memang wajar manusiawi sedih itu boleh aja gitu kan, tapi jangan sampai berlarut-larut. Hidup ini terus berjalan ya, dunia ini terus berputar, waktu kita tuh terus berjalan. Kita pun harus segera bangkit kembali dan melanjutkan perjuangan yang mungkin sempat tertunda itu gitu kan. Karena mau sampai kapan kita terus berjibaku dengan keterpurukan gitu. Semua akan segera berlalu dan digantikan dengan hal yang baru. Badai yang mengerikan pun pasti bisa usai dong gitu kan. Jadi oleh karenanya cobalah untuk kita tuh bangkit ya. Walau memang nggak mudah tapi jalanin aja dulu gitu. Saya juga sering gitu ya mengalami kegagalan gitu ya. Memang nggak mudah gitu untuk memulai kembali apa yang sudah kita jalani itu kan sempat tertunda gitu kan. Tapi kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bangkit gitu. Karena kalau kita nggak bangkit, kita nggak mulai lagi gitu ya, masih banyak yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini gitu. Jadi kita janganlah membuat lingkungan kita, terutama keluarga kita itu ikut merasakan kesedihan yang kita rasakan gitu. Kita harus menjadi pembawa ya hal yang optimis gitu. Asal hal-hal yang akan kita lakukan itu yang baik gitu. Insya Allah kita akan menemukan solusi untuk menghadapi kegagalan yang ada dalam hidup kita. Nah, selain itu ya ada nih yang bisa kita tempuh ya untuk bisa meminimalisasi resiko kegagalan dalam hidup. Saya kan di S3 saya ini ya, saya belajar diberikan pelajaran oleh profesor saya, Prof. Maharlinda ya, mengenai prinsip Kaizen gitu kan. Nah, apa tuh? Jadi prinsip Kaizen ini mengajarkan bahwa lakukan perubahan sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi melakukan perubahan sedikit demi sedikit akan memudahkan kita untuk mencapai keberhasilan. Nah, jadi karena apa? Karena kan sering ya saat kita suka terlalu berambisi nih mengambil langkah yang besar, resiko gagal juga semakin besar kan. Nah, jadi ambil langkah yang kecil namun berkesinambungan untuk
sebagai cara kita memperkecil resiko kegagalan. Yang kedua, evaluasi nih dengan pertanyaan yang kecil juga nih ya. Ketika kita tengah berproses, evaluasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kecil yang bisa membuat kita melihat sudah sejauh mana nih kita telah berproses. Misalnya nih, saat kita berupaya untuk mengurangi pengeluaran gitu ya, kita bisa nih menghapus salah satu daftar belanja yang tidak penting gitu. Nah, mungkin misalnya kita sudah bisa mengurangi pengeluaran dengan menghapus salah satu daftar belanja gitu kan. Nah, pasti kita sebagai manusia kan pernah terbesit dong keinginan untuk menggantinya dengan pengeluaran lain nih yang mungkin dari uang yang masih ada itu gitu kan, bukannya disimpan, malah kita tuh pengen beli pengeluaran lain gitu yang mungkin juga tidak penting juga gitu kan, atau bisa mungkin kita berhasil nih di bulan ini untuk mengurangi pengeluaran, tapi di bulan berikutnya kita melampiaskan apa yang sudah kita tahan itu gitu kan. Jadi tetap aja pengeluaran itu nggak berkurang gitu kan. Nah, dari itu kita bisa ajukan nih pertanyaan kecil agar tidak terjadi pembekakan di daftar belanja kita gitu kan. Kayak gini nih, misalnya apakah daftar belanja yang mungkin saya kurangi adalah barang yang tidak penting gitu kan. Nah, itu terus ingat juga nih ya, berapakah nih uang yang aku hemat dari pengeluaran daftar belanja ini gitu kan. Apakah di bulan berikutnya aku akan melakukan cara yang sama gitu. Jadi pertanyaan itu dapat membuat kita berpikir tentang efektivitas cara yang sedang kita tempuh gitu kan. Mungkin dari berpikir sederhana itu dengan pertanyaan yang kecil itu kita bisa menemukan solusi atau pembaruan supaya kita terus konsisten dalam upaya kita mengeluari jajan kita gitu. Nah, terus faktor ketiga itu kita harus bisa nih selalu antisipasi dengan rencana cadangan atau plan B gitu kan. Nah, saat kita misalnya nih lupa atau kita kebiasaan menunda kegiatan yang seharusnya dilakukan gitu kan. Biasanya kegiatan yang sudah terencana gagal untuk dilakukan jika kita terus menunda gitu kan. Jika hal ini terus dibiarkan, akan terus berlanjut ke kemudian hari dan kita terbiasa untuk terus menundanya gitu loh. Untuk mengantisipasi hal tersebut yang memiliki kebiasaan menunda-nunda, kita bisa gunakan nih rencana cadangan kecil gitu ya. Misalnya nih hari Sabtu gitu kan, karena mungkin jadwal kita kuliah gitu kan, terus mungkin juga ada yang masih kerja gitu, maka kan jadwalnya termasuk padat lah gitu ya. Kita lupa nih untuk melakukan olahraga gitu kan, setidaknya 5 menit sehari gitu. Jadi rencanakan cadangan yang kita bisa buat untuk menggantikannya di esok harinya, di hari Minggu gitu kan. Jadi di hari Minggu itu kita bisa dirapel lah gitu kan, jadi 10 menit olahraganya gitu. Jadi misalnya keberatan juga gitu ya, mager, nah kita boleh nih mengganti 5 menit olahraga dengan hanya mungkin kita peregangan atau jalan kecil gitu kan di tempat tinggal kita, misalnya di apartemen gitu, atau di lapangan jogging tracknya gitu kan. Jadi oleh karena itu tuh kebiasaan yang terbentuk bisa tetap kita jaga gitu kan. Nah, terus bisa dengan beri opsi lain yang tidak memberatkan gitu kan. Misalnya nih, kita yang ingin bisa belajar bahasa Inggris atau bisa berbicara bahasa Inggris dengan lancar gitu kan. Nah, jadi kita bisa punya rencana untuk mengungkapkan satu kalimat ya bahasa Inggris dalam sehari gitu kan. Kita juga bisa nih membuat opsi lain, misalnya seperti merekam ucapan kita nih ya, dan nyimak dari rekaman kita itu untuk melakukan koreksi gitu kan. Mungkin ada pelafalan yang kurang pas gitu kan. Jadi kita bisa terus melakukan perbaikan gitu.
Nah, sebagai salah satu caranya juga bisa nih kita dengan cara menonton film yang berbahasa Inggris gitu kan. Kita bisa nih meniru kalimat yang ada di film tersebut gitu kan. Minimal satu kalimat per hari deh biar kita tidak keberatan gitu kan. Nah, itu apa namanya beberapa opsi gitu atau pilihan yang mungkin kita bisa lakukan apa namanya untuk bisa mahir dalam bahasa Inggris gitu loh. Misalnya lalu faktor yang selanjutnya adalah melatih diri untuk peka terhadap keadaan gitu kan. Apa namanya kita saat kita mulai tidak semangat untuk melakukan hal yang positif, saat itulah kita harus peka untuk dapat memberikan opsi lain yang lebih menyenangkan. Saat kita mungkin sedang mengalami masalah, kita pun pasti mungkin ya terkadang malas untuk melakukan apapun gitu. Kita apa namanya meski itu hanya 1 menit juga kita udah males deh gitu kan. Nah, disitulah kita harus mulai melakukan penanganan masalah agar tidak berlarut-larut gitu kan. Jadi misalnya nih badan kita kan juga ada batasnya ya. Kita mulai butuh istirahat. Kita pun harus peka menyadarinya gitu. Jangan biarkan tubuh itu apa namanya terus dipaksa gitu kan tanpa diberi waktu untuk menerima hak-haknya gitu. Jadi tubuh kita juga punya hak loh gitu kan, seperti istirahat yang cukup gitu, makan makanan yang bergizi gitu kan, olahraga ringan gitu. Nah, jadi itu beberapa cara sederhana ya yang kita lakukan untuk memperkecil resiko kegagalan dalam hidup kita. Apa namanya? Ada pernyataan dari Chael Sonnen yang akan bisa kita membuat langkah kita itu bersemangat untuk menaklukkan kegagalan-kegagalan yang ada dalam hidup kita gitu kan. Jadi apa namanya bahwa kegagalan selalu menjadi pilihan gitu. Kegagalan adalah pilihan yang paling tersedia di setiap saat. Tetapi itu pilihan. Anda ya, kita juga dapat memilih untuk gagal atau kita dapat memilih untuk berhasil gitu. Jadi apa namanya pernyataan dari Charles Sonnen ini menggambarkan kita tuh realistis gitu kan. Kita bisa gagal setiap saat gitu, tapi kita bisa apa namanya memilih itu antara gagal atau tidak gagal gitu. Jadi mental kita tuh siap menang, siap kalah gitu. Jangan apa namanya kita siap menang gitu kan, tapi apa namanya nggak nggak menyadari bahwa kita juga gagal gitu. Jadi maksudnya kita bisa mengalami kegagalan gitu. Jadi apa tuh kita tuh kalau misalnya siap menang doang gitu, nggak mau siap kalah gitu, kita kalau misalnya mengalami kegagalan itu mental kita down banget gitu loh. Jadi untuk itulah kita harus realistis gitu kan, bahwa kita harus dewasa, kita harus siap untuk gagal dan siap untuk bangkit dari kegagalan tersebut. Uh, Mungkin apa untuk kali ini saya rasa sudah cukup gitu. Apa namanya? Semoga apa yang tips-tips yang sudah saya sharekan kepada para pendengar bisa membantu untuk apa memotivasi teman-teman agar bisa bangkit dari kegagalan yang kita alami gitu. Semoga kita bisa mencapai tujuan kita dan bisa memberikan manfaat untuk orang-orang yang kita sayangi. Sekian, terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.